Jadi masing-masing kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadiin agar betul-betul kita umat Islam ini mampu menjadi orang yang mampu mengelola segala potensi-potensi yang ada di Indonesia ini. Kalau bahasa pesantren katanya fardu kifayah, gitu ya. Yang satu fardu kewajiban kita yang betul-betul kita saling bisa mengisi satu sama lain. Mengisi dengan apa? Dengan profesi. Kiai Haji Muhammad Amin Nur Ali telah meninggalkan kita, anak ketiga atau putra pertama dari pendiri Bekasi, Almarhumullah Kiai Haji Nur Ali ini mengembuskan napas terakhir di usia 74 tahun pada hari Kamis sekitar jam 12.25 siang tanggal 8 Juli 2021 di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Almarhumullah Kiai Haji Muhammad Amin Nur terlahir dari seorang ibu yang punya akar ilmu sangat kuat. Nyai Hajjah Rahmah namanya. Pendiam, ahli ibadah, berkarisma dan haus ilmu. Saat sang suami masih hidup, Nyai Rahmah rutin naik beca menuju musola Nurul Falah di Kampung Bulak. Tepatnya berada di area Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Cabang 05 yang berada di posisi tengah, mempertemukan para pejalan kaki dan pengendara motor yang datang dari Gang Guru Maksum, Gang Perintis depan Kelurahan Bahagia, Gang Ramin atau Gang Konglocot, atau Gang Haji Andi Gudang, Gang Romlih Gudang, Gang Kong Zaman, Gang Kong Haji Mursal Biran, Gang Haji Umar Haji Jiman, dan Gang Haji Rohiman Sangril. Di Musola Nurul Falah, bersama jamaah kaum ibu, Nyai Rahmah mengaji kitab dengan Almarhumullah Kiai Haji Mahmud Maksum atau Kong Guru, wakil pemimpin Hizbullah Sabilillah pada zaman Belanda, putra dari Guru Maksum, guru ngajinya Kiai Nur Ali saat masih bocah. Ketika Kiai Mahmud Maksum wafat, Nyai Rahmah nggak ngasoh ngaji kitab. Almarhumah tetap mengaji di Nurul Falah, meski gurunya telah berganti dari Kong Guru kepada putra beliau, Kiai Haji Mawardi Mahmud alias Guru Wadi, yang usianya jauh lebih muda dari Nyai Rahmah. Guru Wadi didikan Kiai Nur Ali. Saking patsun kepada Kiai Nur Ali, Guru Wadi rela berhenti kuliah dari IAIN atau UIN Jakarta karena mengikuti arahan Kiai Nur Ali agar mengajar di At-Taqwa. Pesan yang disampaikan melalui ayahandanya Kiai Haji Mahmud Maksum. Kiai Mawardi Mahmud gapa baca kitab kuning dan banyak orang bilang pinter ilmu silat juga. Ini bukan hoak. Songkulingi 92 pernah belajar kitab kuning secara khusus di rumahnya, yang waktu itu masih sangat sederhana di penghujung kampung Jati Kebalen, Babelan. Songkulingi 92 juga pernah melihat Guru Wadi menangkap tangan seseorang yang sedang marah kepada saudaranya sembari nyekel gagang pisau. Plak! Pisau itu kemudian diambil oleh Guru Wadi dan orang yang marah tadi dapat dikuasainya dengan baik sehingga ia tidak berdaya lagi. Satu nyawa terselamatkan. Kembali ke Nyai Rahmah, yang saat datang mengaji nggak pernah melepas kaos kaki dan sarung tangannya. Itu era tahun 1980-an hingga 1990-an. Sebagai pertanda kedalaman ilmu dan contoh praktek sosial di luar rumah oleh wanita muslimah. Seorang nyai, istri dari ahli ilmu, ahli politik, ahli strategi, pemimpin populis bernama Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layu. Nyai Rahmah, putri dari Guru Mugni, gurunya Kiai Nur Ali saat beranjak dewasa, sebelum berguru kepada Guru Marzuki di Jakarta dan sebelum mukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Guru Mugni inilah yang di kemudian hari menjadi mertua dari Almarhumullah Kiai Haji Nur Ali. Beliau merupakan salah seorang perintis kampung Jumalang, Ujung Harapan, Babelan, Bekasi,
dan identik dengan keberadaan Masjid An-Nur. Dan Nyai Rohmah terlahir di kawasan itu. Letaknya berada di sebelah kidul Masjid At-Taqwa, kurang lebih 1 kilometer. Dulunya digunakan untuk sholat Jumat sebelum ada Masjid At-Taqwa, lalu berubah nama menjadi Musalla An-Nur, Masjid Ghairi Jami An-Nur, saat berdiri Masjid At-Taqwa yang berposisi di tengah-tengah kampung Jumalang, sebagai pusat peribadatan massal, kantor Yayasan At-Taqwa, serta lokasi pondok pesantren At-Taqwa Pusat Putra. Al-Maghfurlah Kiai Amin Nur berparas tampan, dengan perawakan tinggi, kulit putih, senyuman selalu mengambang, kalem dan tenang. Suaranya merdu, bacaan Qur'annya tartil teratur, bakat yang menurun dari Guru Mugni. Klan Guru Mugni memang dikenal bersuara indah. Tak hanya Kiai Amin saja, almarhum Abdul Aziz Zain, sepupu Kiai Amin Nur, kesohor sebagai muadzin sholat Jumat dan Bilal sholat Id di Masjid Jami At-Taqwa. Kiai Amin Nur menikahi Siti Khadijah, alumni Ponpes At-Taqwa Putri, kaya orang India, julukan dari masyarakat Jumalang pada zaman dulu. Ustadzah Hajjah Siti Khadijah Zain punya darah campuran Betawi Kaliabang Bungur Kota Bekasi, dekat Sasak Kapuk tempat bersejarah, dan Betawi Bukit Duri, Jakarta Selatan. Keahliannya unik, jago bahasa Inggris. Di Al-Baqiyat, sebutan lain dari Ponpes At-Taqwa Putri, beliau pun mengajar bahasa Inggris. Talenta langka ini kemudian ditularkan kepada putri pertamanya, Siti Salwa Amin Nur, kepala sekolah SMP At-Taqwa Pusat Khusus Putri, sekolah yang berlokasi di seberang Masjid Ghairi Jami An-Nur. Kiai Haji Amin Nur, perekat keluarga besar Al-Maghfurlah Guru Mugni. Pada setiap hari pertama atau kedua Idul Fitri, keluarga besar ini menggelar acara halal bihalal di Masjid Ghairi Jami An-Nur, forum untuk penyatuan dan silaturahmi, agar supaya anak, cucu, cicit, cucut dari Guru Mugni tidak sampai saling tak mengenal antara satu dan lainnya. Beliau Ketua MUI Kabupaten Bekasi, kakak sepupu terbaik saya. Insya Allah min ahlil jannah. Al-Fatihah. Tulis Bang Zainal Egi, cucu Guru Mugni yang kini menjadi pejabat bidang keagamaan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagaimana status dalam laman Facebooknya Egi Zainal CSI. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, referensi utama bagi keluarga besar Empi Haji Anwar Layu sepeninggal Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Disusul Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhyiddin Anwar dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Tajuddin bin Haji Marzuki Anwar. Sepeninggal Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, keluarga besar Kiai Nur Ali rutin menggelar acara zikir dan maulid bulanan. Selain memimpin kegiatan silaturahmi ini, Kiai Amin Nur juga menjadi sosok utama terselenggaranya acara haul keluarga besar Empi Haji Anwar Layu dan haul Kiai Haji Nur Ali secara bersamaan di Masjid Ghairi Jami Al-Baqiyatus Shalihat, Komplek Ponpes At-Taqwa Putri. Tradisi haul keluarga besar Empi Haji Anwar Layu terselenggara sejak zaman Kiai Nur Ali masih hidup, dengan dihadiri ribuan jamaah, digelar 2 malam berturut-turut, malam Jumat dan malam Sabtu. Malam Jumat dikhususkan bagi anggota keluarga besar Empi Haji Anwar Layu, kalangan santri, santriwati At-Taqwa, serta masyarakat Jumalang, Babelan, Bekasi. Sementara haul malam Sabtu diberlakukan untuk umum, dihadiri oleh ribuan jamaah di Jabodetabek dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, ulama, serta pejabat negara. Kiai Amin Nur sering berjumpa dengan saya. Ayah beliau, Kiai Nur Ali, adalah orang yang selalu rutin berkomunikasi dengan saya melalui istri saya saat saya mendekam di penjara pada zaman Orde Baru. Beliau sering membantu saya, beliau guru inspirasi saya, ungkap almarhum AM Fatwa, tokoh pejuang dan politisi muslim, dalam sambutannya di acara haul keluarga besar Empi Haji Anwar bin Haji Layu beberapa tahun lepas. Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin Nur mampu mengatur ritme kebersamaan keluarga besar Empi Haji Anwar Layu, juga persatuan di internal keluarga besar Kiai Nur Ali. Memimpin keluarga besar Empi Haji Anwar bin Haji Layu ini bukan hal mudah, sepele apalagi remeh-temeh. Bayangkan,
keluarga ini multi profesi dan talenta. Dari yang petani biasa, pejabat desa hingga camat, dengan puluhan orang yang bergelar doktoral. Bahasa kampungnya, ini keluarga ibaratnya gerobak ilmu, miswar pengetahuan, dan poros intelektual di Bekasi. Kiai Amin Nur mampu bergaul dari sekian latar belakang berbeda di internal keluarga besar, dari yang bertugas mengatur ketertiban pedagang di Pasar Marrakesh Square, mandor, bidan, direktur rumah sakit, bandar petek di pasar, security perumahan, kades, aparat desa, guru TK, SD, SMP, SMA, MI, MTS, alia, hingga para kepala sekolah, kiai, dosen, rektor, pejabat teras di Kementerian Agama dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kesemuanya adalah anak cucu cicit dari almarhum Empi Haji Anwar bin Haji Layu. Dari pemborong, bos perlengkapan sound system, hingga anggota keluarga besar yang punya usaha arisan lebaran berskala ribuan orang, dan masih banyak lagi ragam profesi lainnya. Namun semua itu bisa dipimpin dan diayomi oleh Almarhumullah Kiai Haji Amin Nur dengan baik dan benar. Beliau mampu mengendalikan deretan IQ level tinggi di internal keluarga dengan tetap menghidupkan panji musyawarah mufakat atau demokrasi internal keluarga. Ini tentu bukanlah pekerjaan mudah dan sepele, mengingat ada pendapat orang bijak, jika memimpin deretan orang pintar, itu jauh lebih sukar mencari titik final ketimbang mimpin orang-orang biasa atau wong cilik. Ibaratnya, jika orang biasa baru punya mimpi, orang pintar sudah action di dunia nyata. Orang pintar sudah cuci kaki, orang biasa masih nandur, nyabut pentarian untuk persiapan makan siang, dan perumpamaan-perumpamaan lainnya. Almarhumullah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, penenun benang silaturahmi, penyambung rasa dan solidaritas. Beliau mampu menjaga ritme keterikatan antar saudara-saudara. Itu tercermin dari kegiatan rutin tahunan yang dipimpinnya di luar kegiatan haul dan halal bihalal, di mana setiap perayaan Idul Fitri, keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali selalu datang berlebaran kepada adik Kiai Nur Ali yang waktu itu masih hidup, seperti Nyai Marhamah Anwar di Setia Dharma, Tambun Selatan. Bahkan datang lebaran juga kepada kakak ipar Kiai Nur Ali yang masih hidup kala itu, yaitu sekitar tahun 1990-an, semisal kepada Hajjah Siti Rohaya binti Guru Musa, istri dari Haji Muhammad Thayyib Anwar. Meski Empeng Hajjah Rohaya bukan lagi seorang tokoh masyarakat sepeninggal Jawara Lurah Thayyib Anwar Layu. Dan gak selesai cuma sampai di situ saja, karena ternyata Kiai Haji Amin Nur juga masih rutin memimpin acara lebaran keluarga besar Kiai Haji Nur Ali ke rumah kakak sepupu tertua yang masih hidup dari keluarga Haji Muhammad Thayyib Anwar, Hajjah Arfah Anwar, dua kakak kandung Kiai Nur Ali. Kegiatan model begitu seakan nampak ringan saja di mata kita. Padahal kalau mau jujur, para orang tua sekarang sungguh kesulitan mengajak anak cucu generasi milenial untuk ikut berlebaran, bererot ke rumah saudara. Jangankan bersedia ngikut, bisa jadi kenal juga tidak. Apalagi sekarang zaman edan. Bocah di satu ruangan bisa tidak saling sapa dengan kawannya karena sama-sama sibuk main game dan nonton YouTube artis. Sebagian suntik, sesiangan sontak, seharian sentak, semalaman suntuk. Hanya gagang sapuduk yang bisa menghentikan aktivitas generasi zaman edan tersebut. Kini, sampailah kita pada sebuah pertanyaan besar. Sepeninggal almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, yang juga telah didahului oleh almarhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, tentang bagaimanakah at-taqwa umat Islam, generasi Bekasi, dan kondisi Bekasi berikutnya. Nantikan tayangannya dalam tajuk yang akan mengupas seputar mengapa Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali memberikan mandat kepada Kiai Amin Nur untuk memimpin Yayasan At-Taqwa yang akan dirangkai dengan tajuk
seputar kepedihan sepeninggal Kiai Amin, tapi At-Taqwa sebagai sebuah institusi pendidikan kudu jalan terus.